Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrozin ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian. Nah, di siang-siang yang panas gini kayaknya lebih segar kita kalau lihat ijo-ijo ya. Nah, pas banget nih karena kali ini Rane mau ngajak Sobat Agro semua buat lihat-lihat nih koleksi tanaman hias yang ada di Rough House. Nah, Rough House ini lokasinya berada di daerah Pondok Bitung, Bogor. Nah, kita lihat yuk ke dalam ada tanaman hias apa aja. Halo, selamat siang, Mas. Oh ya, ini dengan Mas siapa? Adit. Mas Adit, oh ya, perkenalkan saya Rane dari Agrozin ID. Rane ya? Iya, Oke, Rane. Iya. Nah, ini Mas, Rane. mohon izin nih Mas, mau lihat koleksi tanaman yang boleh, ada Mbak. di Rough House. Boleh, Kalian nanti tanya-tanya ya Mas ya? Boleh Mbak. Oke, nah Sobat Agro, perkenalkan dulu nih Mas Adit di ya, sini. iya. Kalau boleh tahu Mas Adit di sini sebagai Koordinator lapangnya untuk Rough House. Oke, jadi Mas Adit ini sebagai koordinator lapangan di Rough House. Ya udah, yuk Mas ya. Mari. Mas, kalau untuk lahan di Rough House ini Ya. luasnya ada berapa ya? Atau mungkin ada di tempat lain juga? Untuk yang kebun yang sekarang ini luasannya 1.200 Mbak. 1.200 hektar ya? 1.200 meter. Oh, 1.200 meter. 1.200 Oh ya, 1.200 meter. Oke. Kalau untuk total kebunnya kita punya 8. Ada 8 kebun. Wow, itu ada di mana aja, Mas? 4 di Bogor, 1 di Bandung, 1 di US, 1 di Tulungagung, dan 1 lagi di Cipanas. Wow, jadi ada yang di Jawa Timur, Iya. ada yang di Bandung, di Ada di Bogor, Bandung. juga ada di US juga. Nah, sekarang kalau kita ini sekarang lagi di kebun apa ini, Kalau Mas? ini kodenya 04 Pak, yang kebun yang keempat. Kebun yang keempat. Oh, jadi di sini tuh tempat apa ya Mas namanya? Produksi area produksi. Oke. Jadi bukan buat jualan, bukan buat display, cuman untuk perbanyakan saja ya. Oke, jadi ini untuk kebun perbanyakan. Betul. Udah, yuk kita lihat koleksinya, Mas. Ya. Nah, Mas Adit, Ya. kalau yang di sini tuh paling banyak jenis tanamannya ada apa aja ya, Mas ya? Di sini yang mendominasi itu philodendron sama anthurium. Anthurium. Iya. Oke, jadi di sini paling banyak philodendron sama anthurium. Anthurium. Nah, jenisnya pasti banyak banget ya. Jadi Banyak kita langsung cek aja Boleh. ya Mas ya satu-satu. Mau tanya sekalian nih, harga-harganya nih berapa ya? Boleh. Oke. Kita mulai dari sini dulu kali Oke, ya. mulai dari sini, Mas. Ya. Ini Oke, mungkin ini jenisnya apa ya, Mas ya? philodendron crocodile kalau bahasa ininya ya. Tapi kalau bahasa lokalnya philodendron gergaji. Gergaji. Oke, jadi ini namanya philodendron crocodile atau philodendron gergaji. Jadi sesuai dengan bentuk daunnya Bentuknya, ya, Mas betul. ya. Oke, seperti gergaji. Oke, kita lanjut ke situ. Ada kalau ini ada apa ya, Mas ya? Nah, ini philodendron ecuadorian canu. Susah banget namanya ya. Ecuadorian canu. Oh, ini dapatnya dari mana, Mas? Atau endemik Indonesia? Bukan. Bukan ya? Bukan, ini dari ya philodendron kan kebanyakan dari Amerika Selatan. Amerika ya. Oke, dari Amerika Selatan. Kalau untuk harganya sendiri, Mas? Kalau kita sebutnya pakai US atau rupiah aja ya, Mbak? Rupiah aja deh biar Rupiah. Sobat Agro juga Iya. gampang ya. Kalau ini dimulai dari 750.000. Segini 750.000. Iya, mulai dari 750.000. Mulai dari. Oke, jadi ntar juga semakin besar juga semakin mahal pastinya ya. Nih. Ini varigata ya, Mas ya? Iya, betul sekali. Cantik banget warnanya. Ada hijau, ada kuning, ada putih-putihnya. Ini apa nih, Mas? Ini namanya philodendron burlemax variegata. Burlemax variegata. Wow, ini cantik banget daunnya variegata tuh. Kalau variegata tuh pasti ini ya, Mas ya, daunnya tuh ada warna putih atau kuningnya gitu, Betul, coraknya betul. gitu. Terus ada ciri lain nggak, Mas, untuk membedakan yang variegata sama yang biasa? Dari observasi mata yang paling jelas tuh warna ya, Mbak ya. Cuman kalau yang lain sih biasanya dari batang juga. Jadi Batang. ini kan batangnya belang juga ya. Oh iya, batangnya juga belang. Iya, ada tanaman yang daunnya hijau.
tapi sebenarnya batangnya belang gitu. Oke. Warnanya berbeda, jadi memang dia variegata, cuman genetiknya nggak sampai ke daun. Mungkin di daun selanjutnya biasanya. Oh gitu. Jadi nggak cuman di daunnya aja, tapi juga di batangnya. Batangnya, betul. Terus kalau untuk bentuknya sendiri, Mas? Kalau bentuknya enggak. Enggak ya? Oke. Terus kita lanjut lagi ke sini. Ini ada berlemak. Ini Mas, warna yang Silvery. silver. Yes. Oke. Ini namanya Apa ini? Skindapsus Skin- Trubii Moonlight. Skindapsus Trubii Moonlight. Trubii Moonlight. Iya. Nah, Moonlight. Ini dari Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Iya. Asli dari Kalimantan. Ini endemik Indonesia. Kalau untuk harganya sendiri, Mas, kira-kira Kita biasa jual sih 250.000. 250.000. Skindapsus. Oke, jadi Skindapsus ini juga ada banyak banget ya, Banyak, Mas ya? banyak banget. Wah, Banyak banget. biasanya coraknya macem-macem Macem-macem. juga gitu warnanya. Nah, terus ini Ini alokasia Alokasia Dragons. Baginda Dragon Scale. Oh, Baginda, ada Bagindanya. Biasanya. Bedanya sama aja nggak sih, Mas, kalau yang Dragon Scale? Sama. Oh, sama ya. Oh, tapi depannya ada nama Baginda. Sebenarnya Dragon Scale itu kan trade name ya, nama dagang. Oh, nama dagang. Karena memang bentuknya yang seperti sisik Ah iya, naga. iya. Jadi Nih, jadi motif daunnya cantik banget, ada silvernya, ada jotua. Nah, ini Dragon Scale. Berapa ini, Mas? Kira-kira? ini 600. 600. Mulai dari 600. Mulai dari 600 yang paling kecil ya. Yes. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada Ini kerabatnya ini. masih Trubii. Skindapsus juga. Iya. Oke, Skindapsus juga ini. Ini namanya masih Trubii juga. Trubii juga. Cuman Trubii biasanya kita nyebut nama dagangnya itu Trubii Black. Oh, oke. Bedanya cuma daunnya ya. Kalau ini Iya. hijau tua semua, kalau itu Betul. ada Silvernya. silvernya. Kalau harganya masih sama? Sama. Sama juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang di atas-atas nih, Mas. Iya. Hoya ya? Iya, betul, Hoya. Nah, jenisnya apa nih? Kurang tahu juga nih saya. Hoya apa nih, Ini Mas? biasanya Hoya koin aja, Mbak. Hoya koin ya. Oke, karena bentuk daunnya seperti Betul. koin. Nah, untuk harganya sendiri nih, Mas. Satu pot ya, Mbak, mulai dari 200. 200. Iya. Oke. Jadi Hoya ini juga di Indonesia masih belum banyak ya, Mas ya, peminatnya. Banyak sih, Oh, udah banyak cuman juga. memang segmented ya. Kebanyakan tuh didominasi sama ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Ibu-ibu tuh suka banget tanaman gantung. Iya. Berbeda sama laki-laki atau bapak-bapak tuh Iya. sukanya yang maco gitu kan. Iya. Yang nggak berwarna merah atau apa, tapi lebih ke hijau seperti ini gitu kan. Yang kayak gini ya. Iya, itu. hijau-hijau, warna-warna laki-laki lah, Yang Mbak. kelihatan gagah gitu. Iya. Oke, Cuman Hoya. nggak menutup semua juga sih. Mayoritas lah mendominasi gitu. Nah, Mas Adit, Yes. jadi di Rough House ini selain dikirim atau dijual ke seluruh Indonesia, juga sampai ke luar negeri ya, Mas Betul. ya? Wah, keren banget. Nah, kalau di sini udah dikirim kemana aja tuh, Mas? Kalau untuk mapping areanya itu, destinasinya itu kita ke Amerika, US, US, whole US, Eropa juga. Eropa Terus juga. kalau untuk Asianya itu ada ke Jepang, Thailand, ke Singapura, terus ke Malaysia juga kadang-kadang, tapi sekarang lagi turun sih karena regulasinya berubah. Oke, Akhirnya ya yang mendominasi daerah-daerah itu tadi. daerah-daerah itu tadi. Oke, jadi tanaman yang ada di Rough House ini juga udah sampai dikirim ke luar negeri, sampai ke US, sampai ke Eropa, di Asia juga. Betul. Nah, kemudian kalau untuk gimana sih, Mas, caranya untuk mengurus ekspor tanaman hias ini? Oke. Yang pertama kan kita harus cari pembelinya dulu ya. Iya. Harus cari pembelinya. Terus biasanya itu kita menawarkan secara langsung. Untuk awalnya ya, kita menawarkan secara langsung. Jadi kita punya produk list, punya price list juga. Terus kita tentukan juga dia apakah wholesale buyer atau end user buyer. Kita punya harga yang berbeda juga. Akhirnya ya setelah mendapatkan kesepakatan untuk harga, baru kita urus selanjutnya ke step yang selanjutnya untuk mengirim tanaman tersebut. Iya. Jadi misalkan ada beberapa negara yang mempunyai pengaturan khusus untuk memasukkan tanaman. Jadi biasanya selain fitosanitari, itu banyak yang lain. Misalkan harus ada sertifikasi bebas dari
hama-hama tertentu atau dari nematoda tertentu, patogen-patogen tertentu yang dibutuhkan penelitian atau uji lab lebih lanjut gitu, dan itu prosesnya juga lumayan panjang juga. Berarti tadi ada pitosanitari. Nah itu apa tuh Mas? Itu secara cepatnya itu sanitari tumbuhan. Jadi kebersihan tumbuhan. Jadi kita yang ngeluarin surat sertifikat fitosanitari itu karantina tanaman di bawah Kementerian Pertanian. Ya. Jadi kita membawa tanaman yang akan kita kirim ke mereka udah bersih ya, udah bersih dari media dan dari pot, jadi siap kirim. Jadi kalau kita ekspor tuh nggak boleh pakai apa-apa, hanya tanaman dan akarnya saja. Oh oke, jadi nggak pakai media tanamnya Nggak, ya Mas kita ya? cuci bersih sampai benar-benar bersih gitu. Lalu mereka inspeksi apakah ada hama-hama yang dituju atau tidak gitu. Jika lolos, mereka akan terbitkan fitosanitarinya. Oke. Dan itu surat yang paling penting untuk ekspor. Ekspor ya? Iya. Oke, jadi sebenarnya susah nggak sih Mas kalau untuk pengurusan surat-surat itu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak susah. Cuman memang takes time ya, perlu waktu yang lumayan banyak untuk di situ gitu. Cuman kalau susah enggak. Oke, jadi sebelum tanaman hias ini diekspor memang harus dipastikan tanaman hiasnya itu harus bebas dari penyakit, terus hama, juga kebersihannya seperti itu. Yes. Oke, nah kita mau lanjut nanya lagi nih Mas. Boleh. Nah ini menarik banget nih. Kayaknya Rane tertarik banget nih ini. Ini apa ini namanya Mas? Ini namanya Philodendron melanocrysum. Melanocrysum ya? Yes. Melanocrysum. Nah ini segede ini berapa nih Mas kalau boleh tahu? Mulai dari 6 kalau untuk ukuran seperti ini. 6 juta. Oke, untuk yang ukuran segini 6 juta. Nah kalau di Raffle sendiri ada ukuran yang lebih gede nggak dari ini Mas? Ada ya? Ada. Oke, nanti kita lihat ya Mas. Tuh, ya, ada. 1 meter. Wow, gila. 1 meter. Oke, nanti kita lihat ya Mas ya. Boleh. Oke. Mas, ini ada yang menarik lagi nih. Ada pohon pisang di sini. Betul. Di antara semua tanaman tadi ada pilo, ada yang lain-lain, ada pisang. Ada pisang. Apa ini Mas? Ini yang menarik kayaknya warna daunnya ya? Betul, ini pisang variegata. Pisang variegata. Betul. Wah, jadi pisang juga ada Variegata. varian variegatanya gitu. Wah, Musai. ini dapat dari mana ini Mas? Awalnya sih tentu dari teman-teman juga awalnya yang punya atau yang koleksi. Akhirnya kita adopsi dan kita perbanyak gitu. Oke, diperbanyak. Diperbanyak karena kan ini dia beranak ya di bawahnya biasanya. Muncul tunas-tunasnya ya nanti ya. Oke. Kalau boleh tahu pisang segini variegata berapa? Kalau biasanya gratis lah di kebun juga banyak gitu. Iya. Kalau ini berapa yang variegata ini Mas? Nyampe puluhan sih Mbak, karena ini indukan. Puluhan juta? Iya. Wow, bisa buat beli mobil. Wow, pohon pisang harganya puluhan juta. Karena kita perhitungannya itu kalau udah sebesar ini kan jadi induk ya. Dia akan menghasilkan anak yang banyak. Nanti anak-anaknya itu kan ada nilai ekonomi di situ yang. Iya. Oke, kita putuskan harganya mulai dari sekian. Oke. Nah, ini Mas, di sini ada dorayaki ya, ini ya Mas ya? Betul. Ini dorayaki. Oke, ini dorayaki masih kecil. Kalau ini dorayaki yang udah besar? Ini domino. Oh, beda. Ya. Hampir sama daunnya ya? Hampir sama, betul. Iya, ini dorayaki domino. Iya. Kalau dorayaki segitu berapa ya Mas ya? Ini 900 Mbak, mulai dari 900 ukuran. Mulai dari 900.000 rupiah. Sekecil ini. Di sini pasti ada yang lebih gede. Di sini enggak, cuman kalau yang indukan memang beberapa kita simpan untuk diperbanyak lagi. Oke, kalau domino ini lebih mahal atau lebih murah? Untuk
ukuran segini itu di 1,1, mulai Satu. dari 1.100.000. 1.100.000 untuk Domino's. Lebih murah lah daripada dorayaki, karena Iya, iya. kalau dorayaki sebesar ini lebih mahal lagi. Lebih dia. mahal lagi, berapa juta tuh? Nah gitu. Nah Mas, mau tanya lagi nih tadi soal ekspor. Nah tanaman di sini kan Iya, lebih banyak diekspor ya Mas ya? Atau sama-sama sih? balance sih. Balance ya? Balance. Oke. Kita kan kalau di luar itu kan ada 4 musim ya. Jadi kita punya waktu itu sekitar 6 bulan sampai 10 bulan untuk ekspor. Untuk ekspor. Karena kalau musim panas atau musim dingin itu kita bisa potong waktu 2 bulan untuk stop ekspor. Oke. Nah, kemudian kalau untuk ekspor ini sendiri, ada nggak sih Mas kendala atau hambatan-hambatan? Banyak Banget ya. Apa aja tuh Mas kalau boleh tahu? Jadi yang pertama itu yang sering terjadi ya, itu tanaman rusak sampai di customernya. Oh, tanaman rusak. Iya. Gitu. Jadi kalau tahun 2020 kemarin tuh banyak banget kendala, karena kan dikhawatirkan paket yang dikirim dari sini itu membawa virus ya. Iya, iya. Jadi ada perlakuan di setiap negaranya itu di heat treatment namanya. Heat treatment, jadi dipanaskan paketnya dan biasanya kalau tanaman dipanaskan ya gosong. Gosong, iya. Tidak bisa diselamatkan. Gitu. Itu yang paling sering terjadi kalau dari kendala ekspor. Kalau untuk pengurusan sih semuanya kita udah Aman ya? punya sistem yang jalan. Oke. Ya, yang kedua penipuan juga. Oh, ada penipuan juga? Ada penipuan Oke. dari orang sana yang luar. Orang sana. Jadi dia pesan sekian-sekian, ketika sudah dibayar, kan kita beberapa customer tuh pakai sistem PayPal ya. Oke, pembayarannya pakai PayPal. PayPal. Oke. Beberapa customer, jadi setelah nyampe, dia bilang tanamannya rusak atau segala macam, tapi dia nggak bisa ngebuktiin ya. Oh iya. Akhirnya duitnya ditarik gitu. Oh, Seperti gitu. itu, iya. Nah, itu solusinya gimana tuh Mas kalau misalkan ada yang seperti itu? Biasanya kan kita dari PayPal kan punya kebijakan ya. Kita bisa ngambil aksi untuk hal itu, jadi kita sertakan aja bukti-bukti yang sudah kita kirim. Oke. Mulai dari POD, proof of delivery, resi, foto tanaman, foto surat-suratnya semua. Nanti akan dianalisa sama tim PayPal-nya. Oke. Gitu. Oke. Lebih secure tapi memang risky ya. Iya, iya benar. Nah, mungkin kita Rane boleh lihat nggak Mas proses packingnya itu seperti apa? Boleh, tuh boleh, kalau di- boleh. Oke. Sudah di Kita kesana ya berarti Boleh. Mas ya. Oke. Nah, Mas Adit, kita sekarang lagi ada di mana nih, Mas? Nah, ini kodenya Kebun 03, Rafas 03. Ini tempat di mana display dan penjualan dan pusat ekspor juga di sini. Oke. Semua pusat bisnis mostly dikerjakan di sini. Nah, yuk kita Mari. lihat ke dalam ya, Mas ya. Boleh. Nah, Mas Adit, kalau di kebun yang ini ada tanaman apa aja tuh, Mas? Banyak sih Mbak, nggak seperti yang di sebelumnya didominasi oleh philodendron dan anthurium. Kalau di sini hampir semuanya ada philodendron, ada anthurium, ada aglonema, ada labicia, ardisia, ada calathea juga. Wow. Jadi banyak lah pilihannya Ada untuk banyak, karena memang di sini pusat bisnis dan pusat ekspor semua inti bisnis terjadi di sini gitu. Oke, jadi kalau mau ada yang beli-beli juga bisa Di sini langsung ke ya? sini iya. Nah, Mas, nah ini di sebelah kiri ini menarik banget nih, gede-gede banget Iya. anthuriumnya ya, Mas ya ini. Betul. Ada banyak jenisnya ya, Mas ya di sini. Banyak, jadi ini kita mix memang. Konsepnya kita bikin memang wall of anthurium. Jadi ketika ada pelanggan atau yang mau main ke sini itu dapat spot foto yang bagus. Ah iya, bisa foto-foto di sini nih. Betul. Tapi ini dijual nggak, Mas? Kalau ini konsepnya enggak, Mbak. Oh, enggak. Jadi memang buat display saja. Memang konsep galeri buat spot foto. Karena kalau kita jual, kita belum tentu dapat tanaman yang sama gitu. Iya iya, karena ini big Udah size gede-gede ya. gitu, dan usianya juga Udah gede aduh banget. lama-lama banget. Oke, nah Mas mau tanya nih, ini Iya. ada jenis apa ya Mas ya? Kok beda daunnya dari yang lain bentuknya? Betul. Kalau yang saya pegang sekarang ini Chamberlaini. Chamberlain. Iya. Anthurium Chamberlaini. Oke.
Ini emang warnanya seperti ini. Betul, dia daun mudanya itu cenderung kemerahan, brown kemerahan gitu ya. Wah iya, ih cantik banget nih warnanya. Coklat brown. Nanti tuanya sih menghijau lagi gitu. Cuman keunikannya itu pada daun barunya, daun muda. Dan ada juga magnificum, ada juga crystallinum. Kita mix sih Magnificum, semua. crystallinum ya. Oke, wow, gede banget. Iya. Nah, Mas Adit, untuk tanaman hias yang diekspor kan rawan banget ya, Mas, rusak gitu. Nah, Betul. mungkin bisa dikasih tahu nggak sih, Mas, gimana sih cara packingnya gitu? Boleh, kebetulan kita hari ini ada packing buat ekspor juga, Mbak. Oh, oke, pas sekalian. banget ya. Iya. Oh, ini ya, Mas ya. Iya. Oke. Nah, jadi tahap-tahap pertamanya gimana nih, Mas? Nah, ini tanaman namanya Philodendron White Knight. Oke. Jadi kan itu masih utuh ya dalam pot. Jadi pertama kali yang dilakukan itu membuka medianya, dibuka, dibersihkan akarnya. Oke. Sambil kita cek juga kesehatan akarnya tersebut gitu. Nah, dibersihkan dari media tanamnya karena kan memang untuk ekspor tuh nggak boleh ada media dari yang berbahan organik ya kayak tanah, lumut atau yang bisa mengikat patogen. Oke, berarti untuk tanaman yang keluar itu emang bener-bener harus steril, harus bersih, Betul. jadi nggak pakai media tanam. Betul. Tapi bisa awet ya, Mas ya? Bisa, karena memang nanti sebenarnya kita pakai media tanam juga, cuman hanya untuk membuat akarnya lembab. Jadi kita pakai moss namanya. Nanti dipraktekin juga kok Oke. gimana prosesnya. Nah, setelah dibersihkan dari media tanam, terus bagaimana, Kita Mas? cuci. Dicuci. Dicuci akarnya dan dicuci juga daun, belakang daun, semua media dan input di tanaman itu tersebut. Dicucinya pakai air biasa. Air biasa. Berarti emang harus disikat, harus Betul. sampai bener-bener bersih ya. Hampir semua media tanam itu harus seluruh lah gitu. Nah, nanti setelah dari pencucian bersih itu biasanya kita rendam dengan B1 dulu. Oke, direndam dengan B1 akarnya ya, iya Mas betul. ya. Supaya nanti mengurangi stres pada tanaman ketika akan dikirim. Oke. Kalau untuk proses pencuciannya ini berapa kali, Mas? Cuma satu kali aja yang penting bersih gitu. Betul. Sampai benar-benar bersih. Setelah dari pencucian, terus pemberian B1, baru kita bawa tanamannya ke karantina Karantina. untuk diinspeksi oleh petugas karantina di sana. Kemudian kalau dibawa ke karantina tuh waktunya berapa lama, Mas, di sana? Tergantung, Mbak. Kalau misalkan kita mengesampingkan ada antrian dan lain-lain ya untuk satu tanaman itu, biasanya kita masukin jam pagi, jam 7, jam 8, itu selesai siang. Jadi memang ada namanya uji lab. Jadi mereka mengambil beberapa bagian dari tanaman untuk dilihat apakah membawa patogen atau tidak gitu. Kalau memang bersih, phytosanitary sertifikatnya boleh terbit dan tanaman boleh mulai dibungkus kembali. Jadi setelah dari karantina tinggal packing aja. Betul, Berarti udah disertakan dokumen-dokumennya betul. ya, Mas ya? Sudah dibawa ke sini untuk siap dilampirkan di boxnya. Di boxnya. Oke. Nah, selanjutnya itu biasanya kita gantung untuk mengeringkan, tapi nggak kering banget gitu ya, Mbak. Ya. Oke. Tapi lebih ke airnya itu biar semuanya jatuh aja gitu. Dan paling bagusnya seperti ini daripada kita elap. Oh iya. Iya, sebenarnya kan kalau Rusak ya kalau dilap nanti atau? itu pertama, yang kemudian semua input tanaman itu kan bisa menyerap air ya, Mbak ya. Iya. Jadi kalau kita paksa elap kering, sebenarnya dia belum kering banget. Jadi daunnya masih ada mengandung air cukup tinggi, batangnya juga, akarnya juga. Itu yang bisa mengakibatkan kebusukan ketika pengiriman. Iya. Jadi lebih baik pengeringannya itu natural seperti ini. Oke. Ini biasanya 15 menit lah. Oke, 15. Karena kalau kelamaan juga nanti dia kering, Iya, mati. iya.
Nah, ini dikasih apa ya Mas di box? Nah, ini moss. Oh, moss Ini sphagnum moss, boleh? Oke, dipegang. Ini namanya moss. Dikasih ini tujuannya biar... Nah, ini nanti yang membaluti akarnya yang tadi. Oke. Nah, ini setelah kita pecah-pecah seperti ini, kita kasih perlakuan B1. Oh, bisa. Jadi ini pengganti media tanamnya. Betul, sementara. Oke, jadi ini proses packingnya. Tadi setelah tanaman dibawa ke karantina, Betul. terus habis itu langsung di packing menggunakan media tanam sementara. Betul. Nah, akarnya dibungkus dulu. Tadi ini udah dicelup Udah. sama B1 ya? Iya. Jadi memang sebelum dipakai itu udah di treatment sebelumnya, Mbak. Oke. Tadi akarnya udah direndam dengan B1 terus langsung dibungkus. Nah, ini bisa tahan berapa lama Mas dengan media ini? Biasanya 2 minggu. 2 minggu tuh malah kadang-kadang di jalan malah dia menumbuh akar baru. Wow. Iya. Oh. Oke. Lalu dibungkus dengan plastik wrap Dibungkus dengan wrap. biar menjaga media tetap stay di situ. Iya. Nah, jadi ini tanamannya udah siap di packing pakai kardus atau enggak pakai styrofoam. Nah, ini udah terbungkus biar aman, nggak tumpah-tumpah kemana-mana. Nah, jadi setelah tadi dibungkus pakai plastik wrap, terus dibungkus lagi pakai kertas. Pakai kertas. Nah, itu biar apa, Mas? Itu melindungi daunnya agar tidak rusak ya. Oke. Jadi sekali lagi kita melakukan pengecekan, takutnya ada media atau yang tidak diharapkan itu masih tertinggal. Setelah semuanya sudah oke, baru kita bungkus dengan kertas koran. Jadi setelah kita beberapa kali trial and error, ini metode paling aman untuk jangka waktu yang panjang. Karena pengiriman kan kita nggak bisa pastikan banget ya. Iya. Estimasinya 4 hari, ternyata 8 hari gitu. Iya. Jadi tanaman juga pakai kertas ini biar tanamannya nggak goyang-goyang. Ah, iya. Karena walaupun sudah aman, tapi di dalam box nanti dia goyang-goyang, itu bisa damage daunnya. Oke. Nah, gimana nih Sobat Agro? Tertarik nggak sih kalian buat ngadopsi salah satu tanaman di sini? Ya udah, kalau tertarik kalian bisa datang langsung di sini ya. Alamatnya nanti Rane tulis di kolom deskripsi ya. Rane pamit, terima kasih, dadah.